Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidinal awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa SMK Negeri 2 Tulung Agung yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita bersyukur karena Allah SWT telah memberikan kita kenikmatan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini Pak Nasr akan mengisi sebuah tema puasa. Puasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, ya insyaallah bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kaum sebelumnya, agar kamu semua bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa merupakan kewajiban kita, kewajiban umat Islam, yang dimana sebagaimana Pak Nasuka tadi disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya puasa adalah suatu ibadah yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, seperti yang pernah diwajibkan kepada hambanya sebelum umat Islam sekarang ini, agar yang puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa yang wajib itu dalam beberapa hari yang ditentukan, yaitu pada bulan Ramadan. Maka merugilah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemudian tidak melaksanakan dan tidak mengisi fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah kepada dalam hadisnya, as-shaumu awwaluhu rahmah wa saniyatuhu maghfirah wa salisatuhu aitqu minan nar. Puasa pada minggu pertama, 10 hari pertama adalah rahmah. Puasa 10 hari itu Allah memberikan rahmat kepada umatnya yang melaksanakan ibadah puasa. Dan yang 10 hari yang kedua adalah maghfirah. Allah akan memberikan pengampunan, 10 hari pengampunan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang mau berpuasa. Dan yang 10 hari yang terakhir adalah aitqu minan nar. Allah berjanji kepada hambanya bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa hingga ke 10 hari yang terakhir, Allah akan membebaskan dia api neraka atasnya. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari dalam puasa. Menurut ajaran Islam, dalam puasa di bulan Ramadan dapat kita menghapus kesalahan dan tahu terampuni dosa yang telah kita perbuat selama ini. Namun harus dengan kekuatan iman dan mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, puasa dalam bulan Ramadan ini merupakan puasa yang wajib terlaksana selama 1 bulan penuh rahmat,
Sehingga jangan tidak sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka seorang tersebut akan berdosa sesuai dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu semuanya bertakwa. Dalam tafsir ini dikatakan bahwasanya dalam ibadah puasa Ramadan mengandung hikmah mensucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan syaitan. Maksudnya agar umat Islam terhindar dari syaitan yang membisikkan kepada manusia untuk berbuat maksiat dan ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang mukmin dari kalangan umat Islam dan memerintahkan kepada mereka umat Islam untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama di siang hari dengan niat ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yaitu membisikkan jiwa, mensucikan harta, dan melalui zakat fitrah mereka membebaskan dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh, dari akhlak yang rendah atau akhlak buruk. Perintah puasa juga disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 kelanjutannya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak dari hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan itu, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Anak-anakku, para siswa SMK Negeri 2 Tulungagung yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan merupakan rutinitas yang ibadahnya yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap tahunnya. Karena hukumnya wajib, maka puasa Ramadan ialah puasa yang dilaksanakan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Di bulan Ramadan inilah seluruh umat Islam diwajibkan puasa, dan jika tidak mampu maka diharuskan untuk mengganti puasanya tersebut pada hari-hari yang lain. Ibadah puasa adalah ibadah dengan keutamaan yang istimewa. Dalam salah satu hadis qudsi diterangkan bahwa setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat, kecuali amal puasa. Allah berfirman, puasa tersebut untukku dan aku sendiri yang akan balasnya, karena ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Puasa Ramadan mempunyai syarat, yaitu syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yaitu suatu syarat wajib adalah ketentuan yang mesti dipenuhi seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Orang yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka kewajibannya puasanya gugur dan tidak diharuskan menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berstatus muslim. Karena puasa termasuk rukun Islam, hanya orang muslim dan muslimah yang wajib menunaikan ibadah puasa. Jika seorang murtad keluar dari Islam, maka kewajiban puasa baginya gugur dan ia tidak memenuhi syarat wajib puasa. Yang kedua adalah baligh.
atau mencapai masa pubertas. Syarat wajib puasa yang kedua adalah telah mencapai suatu balik atau pubertas. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma dari kemaluannya, baik dari keadaan tidur ataupun terjaga. Sementara bagi perempuan status balik ditandai dengan menstruasi. Yang ketiga adalah berakal sehat. Syarat wajib puasa yang ketiga adalah seorang muslim dan balik adalah seorang yang memiliki akal sehat, sempurna, dan tidak gila. Seorang muslim yang mabuk tidak terkena hukuman kewajiban menjalankan ibadah puasa. Namun terdapat pengecualian pada orang yang mabuk dengan sengaja, misal dengan mengkonsumsi minuman keras. Jika sengaja mabuk, ia wajib mengganti atau mengkodok puasanya di hari selain bulan Ramadan. Yang keempat adalah kemampuan menunaikan ibadah puasa. Setelah terpenuhi 3 syarat di atas, yang keempat adalah kemampuan menjalankan ibadah puasa. Jika seorang muslim tidak mampu menjalankan puasa, maka sebab tertentu ia diwajibkan mengganti puasa di bulan berikutnya atau membayar fidyah. Ketidakmampuan puasa inilah bisa terjadi karena perjalanan yang memberatkan atau musafir, sakit, hamil, dan menyusui, dan berusia sangat tua yang sudah serentak. Syarat yang kelima adalah mengetahui awal Ramadan. Syarat wajib ini adalah untuk menetapkan pengetahuan mengenai awal Ramadan dapat bersumber dari salah seorang yang terpercaya atau adil yang mengetahui awal bulan Ramadan dengan melihat hilal. Orang tersebut dipercaya karena melihat hilal secara langsung dengan mata biasa tanpa peralatan bantu. Kemudian kesaksian orang itu dapat dipercaya dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya. Setelah mengetahui kesaksian itu, umat Islam di satu wilayah wajib memulihkan ibadah puasa. Setelah kita mempelajari syarat wajib puasa Ramadan, maka selanjutnya kita akan mempelajari rukun puasa Ramadan. Setelah terpenuhinya syarat wajib, orang yang menjalankan ibadah puasa harus memenuhi rukun puasa agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah SWT. Rukun puasa hanya 2. Yang pertama adalah niat puasa. Niat adalah penegasan status fardu dari ibadah puasa Ramadan. Hal ini menunjukkan kejelasan adanya ibadah, bukan hanya sekedar kehendak menunaikannya. Menurut ulama mazhab Syafi'i, setiap orang yang hendak berpuasa disunahkan untuk melafalkan bacaan niatnya, sebagaimana terbiasa kita meniatkan setelah sholat tarawih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardal lillahi ta'ala. Niat ingsun, saya berniat berpuasa untuk esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang rukun kedua adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Rukun kedua ini adalah ibadah puasa sebagaimana definisinya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga subuh, hingga terbenamnya matahari waktu maghrib dengan niat karena Allah SWT. Terdapat beberapa hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, haid, nifas, serta murtad keluar dari Islam. Anak-anakku sekalian, para siswa SMK Negeri 2 Tulungagung yang dirahmati oleh Allah. Situasi kali ini memang berbeda dengan sebelumnya, karena bulan Ramadan bersama dengan adanya pandemi corona ini. Meski demikian, umat Islam diperintahkan agar selalu bersabar. Kita harus selalu bersabar. Sesuai ajaran Rasulullah, marilah kita beribadah di bulan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, agar kita meraih ridho dari Allah SWT dan memperoleh pengampunan darinya. Umat manusia diimbau melaksanakan ibadah puasa dengan iman yang kokoh dan niat semata-mata karena Allah SWT.
Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan mempercayai dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya di tahun yang lalu. Arti imanan wahtisaban menurut kata ulama adalah imanan adalah meyakini bahwa puasa di bulan suci Ramadan ini adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Wahtisaban ini sebanding dengan iftitahan, yaitu pembuka. Jadi ihtisaban mengandung perhitungan. Allah yang akan menghitung pahala puasa yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, berpuasalah, laksanakan perintah Allah agar memperoleh kemenangan di hari raya Idul Fitri. Dengan demikian, nyata bahwa Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosa yang beriman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para siswaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani ibadah puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Lebih daripada itu, terdapat hikmah puasa Ramadan. Hikmah yang menjalani puasa Ramadan dapat dijadikan pelajaran dan juga peningkatan kualitas diri kita serta keimanan kita. Hikmah puasa itu adalah bagian dari ibadah yang sangat luas. Nabiullah Adam kala itu melaksanakan puasa Ayyamul Bid, yaitu ibadah puasa yang diteruskan hingga Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan berikut ini adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah menambah ketakwaan. Puasa dimaknai untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan dapat dijadikan ajang untuk mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga menjadi sarana mengingat Allah melalui zikir yang dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah istiqomah. Puasa Ramadan juga memberikan latihan untuk menjadi istiqomah atau tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah mencegah maksiat. Puasa dapat menjadi benteng bagi diri untuk mencegah melakukan perbuatan maksiat. Selama berpuasa, setiap orang diminta untuk menjaga hawa nafsu dan melindungi diri dari godaan syaitan. Hikmah yang keempat adalah melatih kepedulian. Puasa melalui kepedulian kepada sesama manusia dengan merasakan lapar, tidak makan seharian. Diharapkan seorang dapat berempati dan peka pada orang miskin yang kelaparan, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling membantu. Yang kelima adalah mengontrol emosi. Puasa mesti dilakukan dengan banyak bersabar. Oleh karena itu, setiap orang yang diharapkan dapat mengontrol emosi dari berpuasa selama sebulan. Hikmah keenam adalah qanaah. Qanaah adalah rela atau menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa muncul rasa syukur dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang terakhir adalah sarana silaturahim. Puasa Ramadan juga ajang menjalin silaturahim atau tali persaudaraan dengan keluarga, kerabat, teman, bahkan dengan orang-orang muslim yang lainnya. Para siswaku SMK Negeri 2 Tulungagung yang dirahmati Allah, inilah yang Pak Nas sudah sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Pondok Ramadan kita berjalan dengan sukses, berjalan dengan hikmah. Mudah-mudahan kita dapat memetik
hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Dan akhirnya kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin, golongan hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mau menjalankan ibadah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.